Halo anak-anak hebat, kembali lagi kita belajar geografi dengan Ibu Eva. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang konsep dan klasifikasi bencana. Di Indonesia kita sering mendengar berita tentang bencana. Menurut kalian, apa itu bencana? Apakah semua kejadian alam disebut bencana? Nah, pada kali ini tujuan pembelajarannya kita akan mempelajari menerapkan konsep-konsep kebencanaan dalam kehidupan nyata. Yang kedua, membedakan jenis-jenis bencana alam dan non-alam. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat. Peristiwa ini diakibatkan oleh faktor alam, non-alam atau manusia yang memicu korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta dampak psikologis. Nah, sekarang kita bahas mengapa Indonesia menjadi daerah rawan bencana. Tentu, jawabannya yaitu bahwa negara kita itu diapit oleh 3 pertemuan lempeng di dunia ini. Yang pertama yaitu lempeng Eurasia, yang kedua lempeng Pasifik, dan yang ketiga adalah lempeng Indo-Australia. Ketiga lempeng ini saling bergerak, kemudian secara konstan pergerakannya 7 hingga 10 cm per tahun, yang menimbulkan akumulasi energi sangat besar di zona pertemuan ini. Tentunya pergerakan lempeng ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pergerakan lempeng saling mendekat. Pergerakan lempeng saling mendekat ini membuat lempeng samudra ini menujam di bawah lempeng benua, menyebabkan lempeng meleleh dan naik ke permukaan. Nah, inilah yang nanti cikal bakal terbentuknya gunung api dan menyebabkan gempa bumi. Yang kedua, yaitu lempeng saling menjauh atau yang disebut juga divergen. 2 lempeng bergerak saling berpisah dan membuat celah-celah di kerak bumi di mana magma naik mengisi celah tersebut. Yang ketiga, yaitu lempeng saling berpapasan atau sesar. Lempeng bergerak saling melewati satu sama lain ini bisa terjadi secara horizontal, seringkali terkunci dan tiba-tiba terlepas. Nah, ini juga yang mengakibatkan bencana. Biasanya terdiri dari bencana atau pergerakan lempeng yang kita kenal di daerah Bandung itu yaitu sesar Lembang. Nah, anak-anakku, sekarang kita akan mengenal jenis-jenis bencana. Yang pertama yaitu bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan fenomena alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan abrasi. Gempa bumi adalah getaran bumi yang disebabkan peristiwa pelepasan energi karena pecahan dan gerakan batuan pada bagian dalam bumi atau kerak bumi secara tiba-tiba. Kemudian, tsunami ini mengacu pada serangkaian gelombang yang melintasi lautan dengan panjang gelombang yang sangat panjang dan kecepatan tinggi. Ada juga gunung meletus, bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Bahaya letusan gunung api berkaitan dengan proses dan material yang dikeluarkan ketika gunung api itu meletus. Kemudian ada bencana alam ini adalah banjir. Banjir ini luapan air dalam jumlah besar di luar batas normalnya, terutama di atas tanah yang biasanya kering. Beberapa penyebab banjir adalah curah hujan yang tinggi dan keruntuhan tanggul atau struktur pelindung lainnya. Kemudian selanjutnya kekeringan. Kekeringan disebabkan penurunan curah hujan alami selama periode waktu yang lama. Kekeringan dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristik dan dampak yang ditimbulkan. Nah, selanjutnya angin topan atau kita kenal badai. Badai ini adalah gangguan atmosfer yang dahsyat di darat dan air. Badai menjadi ancaman potensial utama bagi sebagian penduduk dunia karena prevalensinya, ukuran daerah yang hancur dan skala kerusakan yang diakibatkannya. Kemudian yang satu lagi yaitu tanah longsor. Tanah longsor yaitu peristiwa perpindahan massa batuan tanah atau material rombakan yang bergerak ke bawah atau keluar lereng akibat gangguan kestabilan tanah. Kejadian ini dipicu oleh gravitasi, curah hujan tinggi yang menjenuhkan tanah, erosi hingga getaran seperti gempa bumi. Nah, yang satu lagi yaitu abrasi. Abrasi adalah proses pengikisan daratan pesisir yang disebabkan oleh gelombang dan arus laut yang bersifat merusak. Nah, hal ini juga nantinya mengakibatkan hilangnya mata pencaharian nelayan akibat rusaknya ekosistem. Nah, selanjutnya anak-anakku, jenis bencana yang kedua yaitu bencana non-alam. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam. Misalnya, kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi, dan wabah
wabah penyakit. Nah, kegagalan teknologi ini adalah peristiwa biasanya dipicu oleh kesalahan desain, kelalaian, kesengajaan, atau kerusakan sistem operasional manusia. Artinya kegagalan ini melumpuhkan layanan dasar, merusak lingkungan, dan membahayakan keselamatan. Kegagalan modernisasi biasanya jika proses pembangunan ini gagal mengejar kemajuan. Hal ini memicu dampak sistemik, mulai dari kemiskinan ekstrim, ketimpangan sosial, hingga kerusakan ekologis dan konflik. Misalnya, eksploitasi sumber daya yang tidak terkendali sehingga memicu bencana turunan seperti banjir dan longsor. Epidemi ini adalah penyebaran penyakit secara cepat yang menyebabkan lonjakan kasus dalam jumlah yang tidak biasa, melampaui angka normal dalam suatu populasi atau wilayah geografis. Kondisi ini merujuk pada peningkatan kasus penyakit menular secara signifikan dalam suatu populasi. Misalkan di sini wabah dapat menyebar dengan cepat dan berpotensi menyebabkan kematian. Nah, yang terakhir anak-anakku dari jenis-jenis bencana ini yaitu bencana sosial. Nah, bencana sosial ini bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Biasanya di sini contohnya konflik sosial ini proses sosial atau pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berusaha mencapai tujuan dengan cara menentang, melemahkan atau menyingkirkan pihak lawan. Nah, kemudian satu lagi yaitu teror. Teror adalah suatu keadaan perasaan takut yang ekstrim, kecemasan yang mendalam, atau iklim ketakutan yang sengaja diciptakan melalui ancaman, intimidasi, atau tindakan kekerasan. Nah, anak-anakku, kita sudah belajar mengenai pengertian bencana dan juga jenis-jenis bencana. Nah, kita simpulkan sama-sama dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa bencana adalah sebuah realitas yang kompleks. Ancaman ini tidak hanya datang dari fenomena alam semata, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh kelalaian atau aktivitas manusia dan sistem teknologi yang rentan. Memahami pengertian dan mengidentifikasi ketiga jenis bencana ini sangat penting untuk merancang langkah mitigasi atau langkah pengurangan risiko bencana yang tepat dan efektif di masa depan. Selamat belajar anak-anakku.